Pintu teater 1 telah dibuka. Para penonton yang telah memiliki karcis dipersilahkan memasuki ruangan teater. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam semuanya. Kami dari kelompok 2 ingin mempresentasikan tentang bisnis elektronik dan kerjasama global dengan dosen pengampu Ibu Rona Tumiur Mauli C. Simorangkir, SEMM, dengan mata kuliah Sistem Informasi Manajemen. Sebelum masuk ke materi, izinkan saya untuk memperkenalkan anggota-anggota saya. Saya, Randy Farah Istihar, dengan NIM 432200010071. Nama saya Nur Kadarsi dengan NIM 432200010072. Nama saya Dilan Rufadilah dengan NIM 432200101040. Nama saya Joni Ristumorang dengan NIM 432200100141. Nama saya Muhammad Adam dengan NIM 432200101042. Nama saya Liufania Semi Putri dengan NIM 432200101143. Nama saya Kahvi Mantoro dengan NIM 432200101144. Oke, kita masuk yang pertama, yaitu proses bisnis dan sistem informasi. Proses bisnis adalah suatu kegiatan dari rangkaian-rangkaian aktivitas yang memiliki sebuah keterkaitan serta saling kerjasama di dalam suatu perusahaan yang menugaskan kepada setiap pemangku kepentingan untuk pekerjaan tertentu dalam memberikan produk atau layanan ke suatu masyarakat. Proses bisnis ini memiliki tujuan untuk membantu perusahaan dalam mencapai suatu target-target yang ditentukan oleh perusahaan. Sistem informasi. Sistem informasi adalah suatu sistem yang mengkombinasikan antara aktivitas manusia dan pengguna teknologi untuk mendukung suatu kegiatan manajemen dan kegiatan operasional. Kombinasi antara teknologi dan manusia ini bekerja untuk mendapatkan sebuah informasi yang kemudian digunakan mendukung suatu manajemen guna mengambil suatu kebijakan atau keputusan. Jadi, proses bisnis memiliki keterkaitan erat dengan sistem informasi dalam memudahkan manusia menjalankan suatu bisnis. Sistem informasi dalam proses bisnis adalah suatu sistem di mana menggabungkan antara pengguna teknologi dan manusia agar dapat memberikan informasi yang menyeluruh secara rasional dan mampu meningkatkan produktivitas yang sesuai untuk suatu proses perbisnisan. Yang kedua, tujuan sistem dari informasi. Yang pertama, menangkap data, yaitu menangkap data atau informasi yang bersifat operasional dan mengikut, serta dalam mengambil suatu keputusan dari berbagai sumber internal maupun eksternal. Yang kedua, pengolahan data. Karena data yang akan diolah akan menjadi sumber informasi, dan informasi itu sangat penting untuk diperlukan sebagai perencanaan perorganisasian dan lain-lain. Yang ketiga, penyimpanan, penggunaan, dan penyebaran. Setelah semua data dan informasi diolah, selanjutnya itu semua disimpan untuk digunakan di masa yang akan datang. Sistem informasi dapat meningkatkan proses bisnis karena 1. Sistem informasi digunakan bisnis untuk pengambilan keputusan agar perusahaan tersebut dapat memutuskan keputusan yang tepat dan efektif. Yang kedua, informasi bersifat efisien dan efektif karena semua informasi dalam suatu bisnis sudah melalui teknologi dan memudahkan suatu perusahaan dalam berkomunikasi dan mempercepat dalam pengambilan keputusan. Yang ketiga, sistem informasi digunakan bisnis dapat meningkatkan daya saing perusahaan secara kompetitif, bisa dengan memperkenalkan inovasi-inovasi baru yang terjadi di dalam perusahaan. Yang keempat, yaitu sistem informasi mengotomatisasikan banyak langkah dalam proses bisnis yang sebelumnya dilakukan secara manual, seperti memeriksa kredit klien atau mencetak tagihan dan mengirim pesanan. Yang kelima, teknologi informasi yang baru seringkali mengubah cara organisasi bisnis dalam bekerja dan mendukung model bisnis yang baru secara menyeluruh. Jenis-jenis sistem informasi. Sistem informasi pada dasarnya bisa terbagi menjadi beberapa jenis.
Jenis-jenis dari sistem informasi tersebut biasanya terdiri dari spesifikasi dan juga fungsi tertentu yang ada di dalam suatu perusahaan atau suatu organisasi. Pengertian sistem informasi itu sendiri adalah suatu sistem yang dibangun untuk meneruskan pada sistem tertentu, sehingga membuat data yang ada menjadi lebih terkoordinir. Berikut ini adalah 7 jenis sistem informasi yang banyak diimplementasikan di dalam sebuah perusahaan ataupun organisasi. Yang pertama, sistem informasi manajemen. Jenis sistem informasi yang pertama adalah SIM atau Sistem Informasi Manajemen. Sesuai dengan namanya, sistem ini menyasar untuk kegiatan manajerial. Yang termasuk ke dalam manajerial adalah setiap orang yang memiliki kedudukan dalam organisasi dan pekerjaan yang memiliki tanggung jawab untuk manajemen pada suatu divisi atau bagian dalam perusahaan. Fungsi sistem informasi manajemen ini seperti: yang pertama, monitoring kinerja karyawan; yang kedua, memberikan penilaian karyawan; yang ketiga, menerima laporan dari karyawan; yang keempat, melaksanakan fungsi pengawasan terhadap karyawan; yang kelima, memberikan masukan kepada direksi, dan masih banyak lagi. Kedua, sistem informasi eksekutif. Sistem informasi eksekutif dikembangkan dan juga digunakan untuk mereka yang berada di level eksekutif dari suatu perusahaan. Sistem informasi ini akan memberikan kemudahan dalam arus informasi dari divisi di bawahnya kepada mereka. Ketiga, sistem informasi akuntansi. Jenis yang ketiga adalah sistem informasi akuntansi atau disebut SIA. SIA merupakan implementasi sistem informasi yang berhubungan dengan sistem akuntansi dari sebuah perusahaan atau organisasi. Akuntansi memiliki fungsi untuk melihat kondisi keuangan suatu organisasi apakah sedang surplus atau minus. Dengan adanya sistem informasi akuntansi ini akan membantu tugas seorang akuntan untuk melakukan audit kondisi keuangan perusahaan, menampilkan data-data pemasukan dan pengeluaran, melihat keuntungan dan kerugian bisnis, merapikan pencatatan pelaporan keuangan, dan masih banyak lainnya. Keempat, sistem informasi keuangan. Sistem informasi keuangan merupakan sistem informasi yang berada di bawah manajemen dengan fungsi untuk mengatur keuangan perusahaan. Sistem informasi ini, keuangan nantinya akan terintegrasi dengan sistem informasi akuntansi untuk masalah pencocokan datanya. Ada beberapa alasan penting kenapa harus mengimplementasikan sistem informasi keuangan di dalam bisnis. Yang pertama, untuk mencatat semua transaksi keuangan dalam waktu tertentu. Yang kedua, dapat diintegrasikan dengan sistem informasi akuntansi. Yang ketiga, sebagai audit dan cross-check terhadap pemasukan dan pengeluaran bisnis. Yang keempat, membantu dalam perhitungan pajak. Yang kelima, mempercepat auditor dalam melakukan audit keuangan perusahaan. Kelima, sistem informasi manufaktur. Untuk bisnis yang bergerak dalam bidang manufaktur atau produksi, memiliki sistem informasi manajemen ini adalah hal yang wajib. Ada beberapa manfaat yang akan diperoleh dari sistem informasi manufaktur seperti: pertama, untuk mencatat produksi di dalam bisnis. Yang kedua, untuk mencatat hasil produksi yang tidak lulus quality check. Yang ketiga, mencatat pemesanan barang. Yang keempat, mencatat biaya produksi. Yang kelima, analisa kebutuhan produksi. Yang keenam, memberikan data real-time kegiatan produksi yang berlangsung, dan masih banyak lainnya. Keenam, sistem informasi sumber daya manusia. Sistem informasi ini sering digunakan pada bagian HRD dan personalia dalam perusahaan untuk menyiapkan data diri karyawan,
gaji pokok, tunjangan, bonus, masa kerja, jabatan, dan lain sebagainya. Dengan adanya sistem informasi ini, kerjaan dari bagian SDM bisa lebih mudah. Selain itu, sistem informasi sumber daya manusia ini juga bisa dikombinasikan dengan sistem informasi manajemen, keuangan, dan lain sebagainya. Ketujuh, sistem informasi pemasaran. Sistem informasi pemasaran sangat penting bagi divisi pemasaran dalam perusahaan. Dengan sistem pemasaran ini akan membantu dalam proses pencatatan dan memberikan segala informasi mengenai penjualan yang telah dilakukan dari perusahaan. Manfaat lainnya dari sistem informasi pemasaran seperti: yang pertama, mengetahui jumlah produk yang terjual. Yang kedua, mengetahui produk yang paling laku. Yang ketiga, mengetahui produk yang jarang peminat. Yang keempat, mengetahui metode pemasaran yang tepat. Yang kelima, mengetahui respon pasar terhadap produk. Sistem untuk kolaborasi dan bisnis jejaring sosial. Kerjasama merupakan suatu hal yang tidak dapat dipisahkan dalam suatu organisasi dan meningkatkan kemampuan organisasi tersebut, baik organisasi yang berorientasi profit maupun non-profit. Seringkali berkolaborasi untuk mendapatkan nilai tambah. Nilai tambah tersebut diharapkan dapat meningkatkan kapabilitas organisasi. Organisasi bekerja sama dengan mempertimbangkan visi yang ingin dicapai oleh pihak-pihak yang terlibat dalam kerjasama. Tujuannya adalah alasan terkuat dua atau lebih organisasi bekerja sama. Setiap kerjasama akan menghasilkan suatu kesepahaman dalam upaya mencapai tujuan bersama. Definisi kolaborasi. Kolaborasi adalah proses beberapa individu, kelompok, dan organisasi yang bekerja sama untuk mencapai tujuan kebersamaan. Kolaborasi menghasilkan visi bersama, hasil yang menguntungkan bagi audiens yang mereka layani, dan pengembangan sistem yang saling berhubungan untuk memecahkan masalah dan peluang. Kolaborasi didefinisikan sebagai bekerja sama dengan orang lain untuk mencapai tujuan bersama. Kolaborasi adalah istilah yang mengacu pada kerjasama untuk menyelesaikan tugas atau misi. Ini biasanya digunakan dalam organisasi bisnis, organisasi lain, atau di antara bisnis, tergantung pada tugas dan hubungan antar peserta. Kolaborasi mungkin singkat, beberapa menit, atau lama. Kolaborasi bukanlah sebuah fenomena baru dalam dunia bisnis. Kolaborasi perusahaan muncul dari bagaimana bisnis itu berdiri dan dijalankan. Bermula pada tahun 1980-an, kolaborasi perusahaan ini mulai ditingkatkan seiring dengan berkembangnya teknologi informasi melalui pengguna pengolah kata atau word processor dan spreadsheet. Dan pada tahun 1990-an, email dan chat muncul sebagai alat pesan dasar. Pada awal tahun 2000-an, pengguna teknologi informasi mulai berdampak pada bertambahnya produktivitas. Selanjutnya ada beberapa bentuk kolaborasi yang bisa diterapkan dalam kerjasama, antara lain fully integrated merger, yaitu kolaborasi terjadi ketika dua atau lebih organisasi menggabungkan aktivitas, misi, dan operasi mereka menjadi satu kesatuan. Selanjutnya partially integrated merger, yaitu kerjasama ini merupakan alternatif kerjasama organisasi yang tidak memerlukan struktur organisasi baru. Yang ketiga, joint program office, yaitu model kerjasama ini merupakan hasil dari suatu program yang dilaksanakan oleh dua orang atau lebih organisasi dengan tujuan untuk mengembangkan visi kerjasama antara kedua organisasi tersebut tanpa mengharuskan kedua belah pihak untuk membuat struktur organisasi yang baru. Selanjutnya, joint partnership with affiliate programming, yaitu dua atau lebih organisasi yang bekerja sama untuk menyediakan layanan pada program tertentu atau aktivitas yang dihadapi klien. Selanjutnya, joint partnership for issue advocacy, kolaborasi antara dua atau lebih organisasi untuk memberikan layanan untuk program tertentu atau aktivitas yang dihadapi klien. Selanjutnya, joint partnership with the birth of a new formal organization, yaitu membuat organisasi baru sambil mempertahankan organisasi yang lama agar tetap hidup. Selanjutnya, joint administrative office and back office operation,
yaitu kolaborasi pada Joint Administrative Office merupakan strategi pencapaian efisiensi yang akan dicapai melalui pembagian administrasi kantor dan personil, termasuk dalam hal finansial, manajemen sumber daya manusia, dan teknologi informasi. Yang terakhir, Confederation. Kolaborasi konfederasi merupakan bentuk kolaborasi yang dipakai di Amerika Serikat, di mana setiap negara bagian mempunyai kewenangan operasional sendiri yang dikontrol oleh payung organisasi yang bernama federasi. Sekarang saya akan menjelaskan tentang fungsi sistem informasi di dalam bisnis. Yang pertama, sistem informasi di dalam bisnis berguna untuk melakukan perencanaan, pengawasan, dan pengarahan kerja bagi semua departemen yang akan dikoordinasikan. Yang kedua, membantu dalam proses pengambilan keputusan, karena sebuah sistem tentunya harus memiliki informasi yang relevan dan sesuai fakta agar proses pengambilan keputusan berjalan dengan baik. Yang ketiga, membantu dalam hal membandingkan kinerja bisnis, karena sistem ini menyimpan histori data dan database sehingga pada sistem informasi manajemen dapat membandingkan kinerja bisnis kita secara mudah dan cepat. Yang keempat, berguna untuk meningkatkan efektivitas dan efisiensi dalam pengolahan data dengan sajian data secara akurat dan real time. Yang kelima, berguna untuk meminimalisir biaya dan meningkatkan produktivitas suatu perusahaan. Yang terakhir, berguna untuk sarana peningkatan sumber daya manusia dengan ketersediaan unit kerja yang sistematis dan terkoordinasi berbasis teknologi. Baik, terima kasih. Setelah mempelajari sistem informasi manajemen, di sini dalam video ini saya akan memberikan studi kasus mengenai bagaimana menjalankan bisnis di smartphone bagi kalangan perusahaan besar maupun perusahaan kecil. Pada awal tahun 2006, San Antonio GPS Energy yang berbasis di Texas, penyedia energi terbesar memiliki pemerintah, memiliki peringkat obligasi tertinggi dari penyedia utilitas. GPS Energy ingin melakukan kerjasama dengan perusahaan lain, namun terbatas oleh ruang dan waktu. Meskipun begitu, tenaga kerja dan basis pelanggan secara umum menyatakan kepuasannya, dan yang paling penting itu saling menguntungkan dalam perusahaan tersebut. Baron melihat perusahaan lain dan tenaga kerja mobile yang besar, seperti perusahaannya sendiri, seperti FedEx dan UPS. Ia melihat perbedaan besar cara bisnisnya beroperasi. Sebagai contoh, pekerjaan GPS tidak ada akses atau memiliki sedikit ke sistem IT dan sumber daya ketika mereka sedang berada jauh dari kantor maupun dari gudang. 3 inovatif, yaitu cara stafnya itu merupakan yang pertama sebagai kamera digital di situs pekerjaan, yang kedua sebagai mekanisme pelacakan GPS, dan ketiga sebagai pemberitahuan penerimaan darurat. Program Magellan dibayangkan sebagai cara yang lebih baik untuk memobilisasi dan menghubungkan secara tradisional sistem tenaga kerja orang-orang dan sistem mereka membutuhkan untuk melakukan pekerjaan mereka. Tujuan program ini adalah untuk memperluas GPS dan infrastruktur, membangun jaringan aman Wi-Fi yang ada di kantornya sendiri maupun di gudang, dan menyebarkan smartphone pada aplikasi mobile custom untuk semua staf GPS yang saat ini tidak memiliki sebuah laptop atau perangkat mobile lainnya. Bagi Baron, tantangan pertama yang terpenting dalam menyebarkan smartphone untuk basis pengguna yang besar adalah mendapatkan kepercayaan eksekutif. Rantai pasokan perusahaan membeli juga dapat mengunjungi gudang untuk bekerja dengan orang-orang benar yang memesan untuk menuju waktu order yang lebih cepat dan lebih proaktif dalam manajemen keseluruhan. Hanya dalam 1 tahun untuk menutup pembelian dan pengadaan penawaran itu menurun lebih dari 65%. Juga tingkat persediaan dikurangi lebih dari $8 juta sejak program Magellan dimulai. Lloyd sudah mempertimbangkan setengah lusin produktivitas mobile software sebelum menetap di Etrich, yang kebetulan datang dari sebuah perusahaan yang besar yang disebut Gitworks yang berbasis di kota sebelah. Tidak hanya Gitworks, tetapi software bekerja pada Pre-Nextel i560 dan i850 telepon yang ditujukan untuk introduksi konstruksi.
Dan sebelum adanya e-trace, perusahaan membayar seorang akuntan 40 jam seminggu untuk membantu perusahaannya. Sekarang akuntan hanya datang seminggu 1 hari selama 6 jam, menghemat sekitar 1000 US dollar per minggu. Pemasukan data dan pengurangan pengerjaan tersebut oleh operator penyaluran menjadi lebih efisien, telah memotong biaya bahan bakar sekitar 30%, dan karyawan telah berhenti membuat transaksi-transaksi yang tidak sah. Lloyd memperkirakan peningkatan bersih kinerja 10-12%, atau kira-kira 1 juta US dollar untuk tahun 2007. Itu tidak buruk pada kembali tahun yang di sebelumnya, yaitu 50.000 US dollar. Pembahasan studi kasus. Salah satu perangkat kerja tentang perangkat kolaborasi yang sangat membantu adalah matriks ruang dan waktu. Matriks ini berfokus pada 2 dimensi, yaitu ruang dan waktu. Tempat atau lokasi juga menghalangi kolaborasi secara global bagi perusahaan berskala nasional maupun regional. Mengumpulkan orang untuk melakukan pertemuan secara fisik menjadi lebih sulit karena lokasi perusahaan yang lebih dari satu atau memiliki cabang di beberapa tempat, belum lagi biaya perjalanan dan keterbatasan waktu yang dimiliki oleh manajer. Smartphone kini dapat membantu perusahaan, salah satunya dengan cara mengurangi biaya-biaya yang tidak diperlukan, memberdayakan para karyawan agar pekerjaan selesai lebih cepat, tepat, dan mudah untuk mencapai target perusahaan. Setelah masalah dapat teratasi, kini keuntungan perusahaan menjadi lebih jelas. Perusahaan tersebut dapat mempekerjakan 12 supir, 22 mandor, dan 7 pekerja kantor yang menggunakan 41 ponsel yang menggunakan e-trace. Sebelum menggunakan e-trace, perusahaan membayar seorang akuntan 40 jam seminggu untuk membantu perusahaan. Sekarang, akuntan hanya datang 1 hari selama 6 jam dalam seminggu, dan perusahaan dapat menghemat pengeluaran sebesar sekitar 1.000 dolar per minggu. Perusahaan ekspedisi seperti FedEx dan UPS menggunakan program sejenis e-trace, di mana mereka mengaplikasikannya sebagai program pelacak kiriman. Program pelacakan pengiriman ini tidak hanya dapat diakses oleh internal perusahaan sebagai kontrol pengiriman, namun juga dapat diakses oleh konsumen mereka. Konsumen dapat melakukan pengecekan dengan mengakses website mereka, seperti salah satu program tracking pada perusahaan FedEx. Teknologi informasi ini juga diaplikasikan oleh beberapa usaha kecil yang memanfaatkannya dalam memasarkan produk agar dapat dikenal oleh masyarakat luas. Seperti salah satu contoh penjualan usaha ikan hias dan peralatan pendukungnya, dengan pemasaran dikhususkan di area lokasi sekitar toko. Pada kesimpulannya, penggunaan teknologi smartphone dapat memperbaiki kinerja beberapa perusahaan dalam hal pengurangan biaya-biaya yang tidak diperlukan dan memberdayakan para karyawan dalam melakukan pekerjaan secara lebih efisien dan lebih berkualitas, sehingga berpengaruh kepada peningkatan pendapatan perusahaan tersebut. Yang kedua adalah dalam proses awal penggunaan teknologi baru seperti smartphone, perusahaan selalu menghadapi beberapa kendala terkait adaptasi dari pihak internal perusahaan yang terbiasa dengan penggunaan tools atau metode yang lebih konvensional atau tradisional. Yang ketiga, ada kemajuan e-business juga sangat dipengaruhi oleh perkembangan teknologi informasi itu sendiri. Karena dalam perkembangan e-business, teknologi informasi memiliki fungsi sebagai penggerak atau dimungkinkannya model-model bisnis baru. Yang terakhir, ada prospek pengembangan e-business yang baik di Indonesia dengan semakin banyaknya penduduk maupun perusahaan yang sudah mahir menggunakan media internet dan smartphone, sehingga menjadi peluang besar bagi perusahaan dalam menerapkan sistem bisnis elektronik dan kerjasama global. Gimana? Penjelasan tadi sudah jelas belum? Kalau sudah jelas, presentasi ini kami tutup. Semoga apa yang kami sampaikan dapat bermanfaat untuk kalian. Saya akhiri, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Terima kasih.